Boleh tahu nggak sih product management itu apa? Orang itu atau produk itu, website nih, katakanlah website itu sesuai sama keinginan usernya atau customernya. Itu tanggung jawab seorang product manager itu. Jadinya nggak kayak apaan tuh? Ini? Gitu aja. Apaan tuh? Iya, apaan tuh? Dari Mas Fari sendiri belajar dapat dari bootcamp tuh apa aja? Banyak di websitenya kayak gimana, ngobrol ntar sama tim UI UX itu ditaruh di, kalau developer biasanya di PRD, terus kalau misalnya desainer tuh butuh kayak misalkan di otak si product manager ini kayak gimana bentukannya, paling sekedar mock up aja sih. Nggak bilang semuanya, rata-rata nggak bisa ngoding gitu. Cuma kalau untuk biar tahu di internet sih sudah banyak sih. Pesan gitu ya buat temen-temen nih yang lagi pengen switch career gitu, yang nggak tahu apa-apa, yang bingung nih apa itu Scrum. Oke, pesan-pesannya mungkin buat teman-teman yang pengen switch career gitu ya. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Safira di episode Deep Talk kali ini. Dan hari ini kita akan ngebahas nih tentang product management sama salah satu alumni bootcamp product management dari Dibimbing. Mungkin kita bisa langsung perkenalan ya teman-teman. Halo Mas Faris. Halo Kak Safira. Mungkin boleh perkenalan dulu nih sama teman-teman. Halo Kak Safira, nama Halo. aku Faris. Aku kemarin fresh graduate dari Universitas Brawijaya. Jurusannya Teknik Elektro, terus sekarang kerja di Bandung sebagai kemarin sih product development intern, tapi sekarang lagi naik jadi associate product manager di startup yang sama juga di Bandung. Wow, oke, mungkin langsung aja nih ke pertanyaannya Mas. Boleh tahu nggak sih product management itu apa gitu? Mungkin teman-teman Interview. tadi betul. Oke. Product management itu apa sih? Product management tuh sebenarnya salah satu role di digital atau teknologi gitu. Di bidang tech. Kalau gimana sih seorang atau gimana sih orang itu atau produk itu, website nih, katakanlah website itu sesuai sama keinginan usernya atau customernya. Itu tanggung jawab, main role-nya itu, tanggung jawab, main responsibility-nya itu sama si seorang product manager itu. Kayak kan kadang-kadang kan developer atau programmer itu kan ngoding lama gitu. Setahu saya sih zaman dulu gitu, ngoding lama, terus ternyata pas udah deploy programnya atau websitenya nggak ada yang make. Kan itu kan buang-buang resource, buang tenaga juga. Jadinya muncullah si product manager ini buat mastiin kalau yang kita kerjain itu bener-bener ada yang make kayak gitu. I see. Berarti mungkin dari Mas Wari sendiri sebelumnya teknik elektro gitu ya, berarti switch career lah ya. Awalnya gimana sih bisa tertarik sama product management gitu? Jadi awalnya tuh waktu itu sebenarnya udah sempat kerja juga di bidang engineering electrical. Tapi ketemu temen waktu itu dia MT, terus dia pindah ke product manager, kita ngobrol kan di cafe. Terus dibilang, "Riz, lu mending jadi ini aja gitu." Karena dulu aku sendiri waktu kuliah tuh keseringannya malah organisasi, lebih aktifnya daripada di jurusan. Terus suka ngeran project juga. Terus tiba-tiba pas dikasih tahu kayak, oh product manager tuh kayak gini, 11-12 sama project manager. Cuman bedanya adalah di iterasi gitu, pengulangan. Kayak misalkan project itu setelah project selesai ya udah gitu kan. Tapi kalau produk, setelah produknya ke develop, kita cari tahu lagi apalagi yang bisa kita improve kayak gitu. Nah itu bedanya paling, terus kayak tertarik itu, tertantang, terus nyari tahu tentang, pertamanya ada di online course biasa gitu kayak yang gratisan, atau dari YouTube itu product manager itu apa. Terus sama temen saya ini yang tadi disuruh kayak mending ikut bootcamp aja sekalian, soalnya ada salah satu mentornya dia dulu yang jadi mentor juga di Dibimbing batch 1 ini. Gitu. Jadi temen dari Mas Waris itu ikut bootcamp juga atau enggak? Dia enggak sih. Oh dia enggak, jadi dia udah terjun duluan ke dunia product management, terus abis itu ternyata mentornya dia adalah mentor Dibimbing. Iya, makanya mentor dia nemu di LinkedIn gitu, kenalan. Gitu. Oke, berarti mungkin perjalanan karir dari Mas Faris sendiri tadi tuh langsung kerja pertamanya berarti emang product management ya kerjanya tadi. Mungkin tadi kan awalnya intern dulu, terus habis itu langsung ikut bootcamp, akhirnya enggak. Jadi gimana? Mungkin boleh diceritain nih Mas. Ini lulus nih, saya lulus timelinenya. Lulus terus sebagai teknik elektro kan waktu itu jurusannya. Kerja jadi electrical engineering lah istilahnya. Teknik elektro juga sejurusan, searah sama jurusan. Terus kayak apa ya, gimana ya, kurang ada challenge mungkin ya. Ngobrol sama temen ini, kasih tentang product management, nyari tahu sendiri di internet, terus ikut bootcamp. Terus sebulan ikut bootcamp dapat internship di Bandung.
Oh, jadi pas ikut bootcamp dapat internship juga? Iya, soalnya Udah. si salah satu mentor di bimbing kan ngasih tau kayak sambil ikut bootcamp jangan pas kelar tapi baru apply tapi sekalian Sambil sambil ya, apply. Jadi oke. kayak kita at least tuh tahu gimana tuh waktu interview sama HRD sama user pertanyaannya apa Betul. aja. Dan ya luckily dapat ternyata dari situ internship. Tapi Oke, jadi internship habis itu diangkat jadi full time ya? iya. Wow, keren banget. Berarti kalau mungkin dari Mas Faris sendiri, boleh nggak nih, kan kalau yang lain mungkin apply dulu ya, tapi ternyata ini kalau misalnya Mas Faris menarik ya, dari intern terus habis itu jadi full time. Mungkin boleh kasih tahu nggak sih prosesnya? Mungkin kan akan berbeda ya sama orang yang langsung apply aja gitu ya, yang sebelumnya bukan intern gitu. Mungkin boleh nggak sih ceritain gitu pengalamannya? Gimana ya, kalau kemarin tuh agak apa ya, saya tuh anaknya do or die gitu kan. Oke. Jadi udah dapet kerjaan tetap nih lumayan juga, terus tiba-tiba lompat terus intern gitu. Terus waktu itu cuman saya kan interview sama CEO-nya juga kan. Nah CEO-nya ngomong kayak, kita lihat selama kamu intern progres kamu tuh performance-nya kayak gimana. Setelah itu mungkin kita bisa langsung tetap. Terus pokoknya agak plot twist pas nyampe kantor tuh ada plot twist gitu. Mungkin boleh sedikit diceritain nggak tuh sama teman-teman? Apa plot twistnya nih, Mas? Ya plot twistnya mungkin lebih ke karena startup baru gitu ya. Jadi tim produknya itu sendiri masih kecil ya pasti ya? Kecil banget, saya sendiri. Oh wow, masih sendiri ya? Oke. Cuma jadi reportnya langsung ke CEO sebenarnya. Tektokannya sama dia. Tentang Pak gimana kayak misalkan mau buat produk baru nih dari discovery, itu gimana caranya, requirement dari CEO saya kayak gimana, terus ekspektasinya kayak gimana, nanti saya yang kayak istilahnya research sendiri, kualitatif, kuantitatif, market sizing kayak gitu, competitor analysis, terus dikasih tahu ke saya, presentasiin ke CEO saya, terus dibuat pitch deck, nanti di launch ke investor. Itu udah ada 3 produk yang saya sendirian kayak gitu. Terus cuma masih belum tahap satu tahap development, 2 lagi mungkin lagi proses pitching gitu ke investor. Nah mungkin setelah itu kayak mungkin CEO saya ngelihatnya kayak, oh kayak ini anak intern. Ini masih jadi intern. Oh, melakukan itu semuanya masih jadi intern. Oke, kira-kira udah jadi full time. Oke, terus kayaknya kalau saya juga ngobrol-ngobrol sama temen saya yang PM tadi kayak, wah ini kerjaan intern sih kacau sih kayak gitu kan istilahnya kan. Udah kayak berasa full time ya. Iya asli. Terus mungkin dari situ ya makanya bisa langsung kayak jadi tetap gitu sih. Karena apa ya pokoknya gasken aja gitu lah. Semuanya ya kerjain aja lah ya. Kerjain aja semua. Namanya juga lagi belajar ya. Iya. Tapi mungkin itu kali ya menariknya teman-teman, kalau misalnya kerja gitu ya di company yang kecil gitu ya. Jadi kita sebenarnya malah mendapatkan hal yang lebih banyak gitu, nggak yang kayak kalau misalnya mungkin ada lah ya di tempat-tempat lain kayak paling cuman fotokopi doang, nggak kayak gitu. Kalau misalnya di company kecil tuh kita apapun yang kita kerjain tuh benar-benar berharga banget ya, berarti di tempat Mas Faris waktu itu. Oke. Berarti setelah itu gimana tuh perbedaannya dari intern kan udah kerjanya kayak gitu, ketika udah jadi diangkat tuh gitu jadi associate, gimana tuh Mas pekerjaan perbedaannya? Sebenarnya ini masih proses sih diangkat, masih deal-dealan istilahnya. Deal-dealan, tapi udah kelihatan kan job desk-nya apa aja. Sebenarnya masih 11-12 gitu loh. Oke. Jadi nggak kaget ya? Nggak kaget. Apa ya? Mungkin bedanya agak lebih ke dikasih responsibility lebih gitu loh. Jadi kita ada salah satu produk yang kita joint venture dari 2 perusahaan startup yang di tempat saya sama startup lain. Itu mungkin kayak sekarang udah mulai diajak meeting gitu sama PM sebelah sana kayak gitu. Bahasin requirement, bahasin suruh buat timeline juga, istilahnya roadmap kalau di product manager. Kayak gitu-gitu paling bedanya. Oke, mungkin kalau dari Mas Faris sendiri boleh nggak nih mungkin kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya product manager tuh kerjanya biasanya ngapain aja sih gitu. Dari tadi kan disebutin bikin roadmap gitu ya, terus habis itu timeline, itu kayak gimana sih maksudnya gitu. Oh gitu. Ini kalau realnya ya, sebenarnya tuh 50% kerjaan product manager itu ngobrol. Oh iya, 50%-nya ngobrol ya, sama banyak stakeholder gitu ya. Iya, stakeholder. Soalnya kan kita kan tanggung jawab langsung sama produknya kan. Otomatis kita ngobrol sama C-level. Kalau saya kan langsung ke CEO, dia pengennya apa, terus ngobrol juga sama developer, front end, back end, full stack, ngobrol juga sama desainernya yang UI UX. Terus kayak nyocokin nih kira-kira kita meeting. Kalau saya kan pakai metode sprintnya itu kita kan pakai Scrum. Nah itu
bahas tuh di awal sprint meeting. Saya juga ngeran sprint planning juga, scrum planning, sampai pokoknya sprint tuh saya juga yang megang waktu itu. Dulu tapi kalau mungkin pas lagi kuliah tuh belajar itu nggak Mas? Belajar Scrum apa tadi sprint planning itu belajar enggak, sih? kan saya dari teknik elektro. Jadi gimana tuh belajar otodidaknya gimana Mas? Sebenarnya kalau di internet tuh banyak kan ya. Kalau buat cuman belajar Scrum atau sprint gitu. Tapi untuk detailnya mungkin waktu itu juga pernah dikasih tahu dibimbing ada 2 kelas, Scrum 1 sama Scrum 2 itu juga menolong juga. Cuman kalau cuman buat tahu scope gedenya Scrum itu apa, terus Kanban itu apa, terus kira-kira gimana sprintnya, itu kayak di internet aja udah cukup. Cuman mungkin buat ngerannya gitu ya, buat kayak istilahnya jadi Scrum Masternya juga gitu ya, mungkin itu yang butuh belajar lebihnya. Cuma kalau untuk sekedar tahu di internet sih sudah banyak sih. Wow, oke. Mungkin boleh lanjut lagi tuh Mas Adi, habis ngeran Scrum, habis itu ngapain lagi tuh setelah ngobrol sama yang lain-lain tadi? Ya jadi kan 50% istilahnya ngobrol, terus nge-tracking juga lewat saya kan pakai toolsnya namanya Trello di Scrum ini, nge-tracking juga, terus kayak assign task tiap sprintnya juga ke developer, terus ngobrolin requirement tentang kayak misalkan produk ini itu contoh salah satu fiturnya misalkan e-wallet, ada e-wallet. Nah e-walletnya ini mau bisa apa aja kayak OVO kah atau GoPay kayak gitu-gitu. Ini boleh disebutin nggak? Nggak apa-apa. Oke. Paling kayak gitu sih requirementnya, terus kayak tombol-tombolnya di websitenya kayak gimana, ngobrol ntar sama tim UI UX. Paling kayak gitu. Ntar itu ditaruh di kalau developer biasanya di PRD, terus kalau misalnya designer tuh butuh kayak misalkan di otak si product manager ini, websitenya ini kayak gimana bentukannya, kayak paling sekedar mock up aja sih. Biasanya di Figma atau di Whimsical kayak gitu. Saya buat nanti yang low fidelity, ntar yang high fidelity-nya dibuat sama si UI UX-nya. Oke. Tapi tetap tektokan gitu. Berarti Mas mungkin boleh nggak sih kasih tahu juga, kan ikut bootcamp gitu ya dari teknik elektro yang sebenarnya nggak tahu apa-apa tuh tadi tentang apa, ada Scrum, yang lain-lain mungkin nggak tahu, PRD mungkin dulu juga apa itu PRD gitu ya. Terus akhirnya gimana sih kalau misalnya dari Mas Fari sendiri belajar dapat dari bootcamp tuh apa aja gitu, mungkin boleh kasih tahu nih sama teman-teman. Banyak Nggak apa-apa. Banyak sih sebenarnya. Kalau dari bootcamp tuh kayak awal-awal tuh tau product manager itu kan dari online course lain gitu kan, kayak cuman yang video on demand gitu ya. Oke. Terus tahu tuh kayak pokoknya nggak bisa nanya-nanya kan sama si yang jelasin ini. Terus tahu kayak bahkan tentang kayak bisnis skills kayak gitu, kayak dari day 1 di bimbingan dikasih tahu tuh tentang business insight sama salah satu mentor juga, Mas Fadel gitu. Oh iya benar, Mas Fadel ya. Mas Fadel ini salah satu mentor yang paling disenengin ya sama student sama ya. Benar. Karena ya keren lah pokoknya. Iya benar, Mas Fadel keren banget, benar-benar. Terus itu tuh kayak kita jadi bisa yang dijelasin sama mentor kita tanyain lagi tuh langsung jadi lebih masuk gitu loh. Lebih yang unek-unek istilahnya, kayak contoh lah bisnis yang kayak gitu ya, misalkan atau desain deh lewat Figma kan. Kalau misalkan dari online course aja gitu, kayak dia ngejelasin ini cara desain gitu lewat Figma, ini klik ini, klik itu kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan langsung nih kayak bootcamp dibimbing kan, kita pas setiap sebelum selesai bootcamp itu kan ada kayak exercise kan. Betul. Nah itu kita bisa kayak Mas ini gimana ya, desainnya tuh mencet apa ya, mencet ini kayak gitu. Terus kayak kalau desain tuh bagusnya kalau di Figma dikasih user flow juga, biar tahu kayak misalkan nanti si front end developer misalkan patokannya dari Figma juga, itu tuh tombol bagian mana, terus diklik apa itu ke page yang mana kayak gitu. Jadi lebih detail lah istilahnya, lebih terstruktur juga ya. Jadi lebih clear juga di otak gitu. Jadi kayak gini kalau nantinya jadi product manager kayak gitu.
Oke. Terus kalau nggak salah juga ya kayak misalnya Mas Fadel atau mungkin mentor-mentor lainnya ada beberapa juga yang masuk ke grup WhatsApp gitu ya. Jadi emang kalau teman-teman apa namanya kayak ada problem nih kan nggak semuanya berjalan lancar ya Mas. Jadi mungkin kalau problem-problem itu biasanya bisa ditanyain ke mentor ya gitu. Iya bisa banget. Mas Fadel sih oke banget sih. Dia bahkan kayak yaudah PC aja saya gitu. Oh iya, wow, iya benar. Banget. Emang ada beberapa mentor yang kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya dia tuh emang bener-bener passion banget buat ngajar gitu, jadi kayak PC aja gitu. Dia tuh senang banget, willing to help gitu, happy to help, bener Mas Fadel. Dan mungkin kalau misal dari Mas Fari sendiri, apa sih tantangan buat switch karirnya itu gitu dari teknik elektro ke product management gitu atau product manager gitu? Tantangan nomor 1 waktu itu sih ini sih CV. Oh iya, karena nggak relate sama sekali ya. Nggak ada sama sekali ya tentang produk tuh nggak ada untungnya. Waktu itu saya istilahnya aktif organisasi kan. Jadi ada tuh tipis-tipis kayak project manager gitu yang saya masukin waktu di organisasi. Paling kayak gitu. Cuma bener-bener kalau misalkan saya lihat kayak teman saya yang berhasil switch karir ke PM, dia kan ada yang relate kayak dia ikut hackathon, bisnis turnamen kayak gitu. Jadi kayak punya startup juga itu ngebantu banget kalau teman-teman punya startup gitu. Oke. Terus kayak yang CV-nya istilahnya nggak ada produknya sama sekali, paling project itu juga cuma satu project. Awalnya kayak team leader dan lain-lain nggak jelas. Mungkin kayak, sekarang baru nyadar, oke kurang jelas ya. Asli. Tapi untungnya kalau bisa sih punya teman yang bisa yang punya apa namanya background di product manager juga, atau nanti misalnya ikut bootcamp sering-sering ngobrol aja sama mentornya sih. Soalnya bahkan kayak waktu itu saya cuma punya kayak bisnis iseng-iseng gitu sama teman-teman, kayak rice box buat nggak jelas lah, pokoknya kita ngisi waktu buat pandemi waktu itu. Terus saya masukin CV. Wow, apakah itu membantu? Itu ngebantu karena ditanyain waktu interview. Oh itu ternyata produk apa, kalau mau jadi product manager sekecil kita punya bisnis yang kecil-kecil, apalagi pandemi ya. Dulu teman-temanku tuh kayaknya tiba-tiba bikin brownies, ya nggak sih? Bikin brownies atau nggak tiba-tiba jualan kalung gitu ya. Itu boleh dimasukin. Asal apa ya, poin-poin yang ada di situ tuh relate sama produk. Oh, misalnya kayak gimana tuh, Mas Waris? Waktu itu apa ya, lupa. Waktu itu lebih ke saya masukinnya ke kan produk itu kan istilahnya product management itu kan ngehubungin antara user sama company kan. Tapi company itu juga kita ngejembatanin antara developer atau programmer, designer sama sales marketing sama si bisnisnya. Nah, saya masukin tuh yang poin-poin kayak bisnisnya, kayak misalkan saya waktu itu bertanggung jawab atas marketing, terus ada strategi yang saya lakukan yang di 1 bulan itu nge-boost 40% sales kayak gitu. Kayak gitu istilahnya bahasanya, padahal kayak cuma jualan gitu. Sudah mah jualan iseng nih gitu, lagi pandemi gitu ya. Dikemasnya kayak gitu, kayak produk oke lah gitu. Oh dulu gimana tuh belajar CV-nya, dari dibimbing juga diajarin nggak sih Mas? Ada talent support juga kan kalau dari dibimbing tuh. Kayak di review CV, terus juga di akhir-akhir tuh kayak kita ada simulasi interview juga sama RD. Terus tim talent supportnya juga kayak sering kayak nge-share lowongan kerja tuh di grup juga. Cuman waktu itu saya kan orangnya kan kayak gregetan gitu ya. Jadi selain dari tim dibimbing juga saya juga coaching ke teman saya yang istilahnya HRD atau teman saya yang PM itu cara buat CV. Jadi kayak bener-bener yang itu menurut saya CV-nya walaupun experience-nya nggak nyambung tapi kayak nyambung gitu. Oh iya, nyambung jadi tulis aja deh dulu ya yang kayaknya sekiranya mirip nih sama description yang dibutuhin ya. Terus akhirnya waktu pas Mas interview tuh kayak gimana? Pengalaman tadi ditanya nih gimana nih gitu. Interview gimana waktu itu ya? Mungkin boleh di-spill sama teman-teman yang pengen daftar gitu. Maksudnya mungkin dari intern sampai nanti bisa jadi kayak Mas Waris gitu, jadi full time. Hoki-hokian sih. Cuma iya sih bener, ada faktor hoki juga ya. Pasti. Cuma waktu interview tuh kalau misalkan di produk ya, Kak, itu lebih ke pokoknya kalau udah panggilan interview walaupun dari HRD kita harus tahu juga. Kalau HRD kan udah kita paling ditanya personal gitu. Bener. Tapi mungkin ada beberapa HRD yang iseng gitu nanyain tentang produk, tentang company mereka. Pokoknya kalau udah dipanggil interview udah kayak sehari atau 2 hari tuh pelajari tentang websitenya tuh apa, produknya ngapain. Terus kira-kira kalau bisa sih kalau emang niat gitu pas mau ke user lakuin juga kayak competitor analysis tentang kompetitor si website ini apa aja gitu produknya. Jadi kayak bisa ngejelasin. Terus mungkin yang poin agak pentingnya ya, kalau kita sebagai PM di sana atau associate, apa yang mau kita improve kayak gitu. Itu kayak ngide aja sebenarnya. Kalau misalkan itu kita apply-nya tuh sembari atau selagi
atau paralel sama bootcamp lagi belajar. Itu kayak ngide aja nggak apa-apa gitu loh. Soalnya biasanya yang dinilai itu bukan solusinya, tapi proses kita mikir buat dapetin solusinya kalau PM tuh. Oke, menarik. Berarti kalau mungkin dari Mas Faris sendiri apa sih mungkin mungkin kayak pesan gitu ya buat teman-teman nih yang lagi pengen switch career gitu, yang nggak tahu apa-apa, yang bingung nih apa itu Scrum. Nanti kan takutnya pas baru belajar apa ini, kayak Mas Faris kan dari intern tuh udah dikasih yang kayak blek gitu. Nah, gimana sih mungkin pesan-pesan buat teman-teman gitu yang pengen switch career ke arah produk manajemen tuh gimana sih Mas? Gitu. Oke, pesan-kesannya mungkin buat teman-teman yang pengen switch career gitu ya. Kalian harus tahu dulu sih kenapa mau kesini gitu loh, karena ada plusnya ada minusnya juga. Tapi kalau memang kalian udah pengen kesini gitu ya, kayak udah riset gitu, ini kayak oke gitu buat istilahnya lompat dari karir kalian apapun sebelumnya, bener-bener apa ya, doing extra mile saja gitu. Kayak misalkan di bootcamp ini dikasihnya segini, tapi jangan dari situ doang belajarnya, dari teman-teman yang produk lain ya, dari product manager lain kalau punya, atau dari mentor-mentor tanyain selesai di luar kelas, atau dari internet, dari YouTube, dari artikel-artikel kayak gitu. Kayak gitu sih, soalnya apa ya, saingannya kan juga banyak juga ya. Jadi kelihatan nanti pas interview ini orang tuh sebenarnya tahu apa pura-pura tahu. Sebenarnya kalau oke juga kalau pura-pura tahu, kalau emang jago acting ya nggak apa-apa. Jago acting ya sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak ada bermasalah pas masuk kan kayak ketahuan gitu kan. Benar. Jadi lebih baik sih tahu gitu, sama mungkin apa ya, cari tahu deh gajinya. Oke banget ya. Oke, itu ya berarti ya Mas Faris. Dan mungkin ini second to last question teman-teman. Mungkin yang paling tadi tuh aku sempat mikir ya, kayak ini orang-orang rata-rata product manager itu sebenarnya mereka rata-rata ya, aku nggak bilang semuanya, rata-rata nggak bisa ngoding gitu. Tapi kerjaannya tuh yang berbau dengan coding terus gitu, kayak kerjasamanya sama orang-orang dari front end, back end, engineer gitu ya. Kok bisa sih orang yang misalnya kayak nggak ngerti sama sekali tentang coding gitu misalnya, kok bisa gitu Mas jadi product manager gitu? Kenapa bisa nih? Kepo aku. Iya, karena apa ya, sebenarnya harus ngerti at least basicnya gitu sih. Kayak yang dikerjain si front end developer sama back end developer, pokoknya ngoding itu apa. Soalnya kan sebenarnya main job kita kan nge-translate apa keresahan si user, apa keinginan si user ke produk kita. Di fit, ada namanya product market fit. Disatuin gitu, diselaraskan. Nah, kayak misalkan apa ya, pokoknya bahkan pas udah kerja pun temen saya PM tuh dia masih ikut bootcamp gitu loh. Khusus buat nyari informasi tentang apa sih yang dilakuin si developer ini. Makanya kayak sebaiknya sih walaupun nggak bisa ya, tapi at least tahu. Kayak back end tuh misalkan yang create API gitu, pokoknya ada bahasanya API gitu. Terus front end nanti yang slicing, terus slicing apa namanya UI, istilahnya kayak gitu. Kayak seenggaknya tahu-tahu aja. Jadi kalau misalkan nanti daily scrum gitu, misalkan si developer ada kayak blockers, saya blockersnya API nggak bisa di wiring karena dari backend belum dibuat gitu. Kayak kita jadinya nggak kayak apaan tuh? Gitu. Apaan tuh? Kayak at least ngerti gitu. At least ngerti, tapi nggak harus kita juga yang solve itu. Soalnya kan biasanya kan ada lead atau senior gitu. Tapi kita tahu problemnya di mana. Paling kayak gitu sih. Jadi sebenarnya at least yang penting kita tahu aja ya, berarti nggak perlu kayak detail nih gue ngerti coding gitu, nggak perlu ya. Menarik. Nah, berarti mungkin last questionnya nih Mas Faris, gimana sih mungkin bootcamp gitu dapat membantu Mas Faris untuk switch career gitu? Mungkin boleh dikasih tahu sama teman-teman. Yang paling ngebantu sebenarnya nih Kak, title waktu apa namanya, soalnya kan kalau misalnya kita cuma pengen switch career ya tanpa ikut kayak bootcamp atau online course gitu, apalagi yang nggak relate gitu jurusan kita, istilahnya yang benar-benar nggak relate sama dunia tech, itu tuh di CV tuh kayak menurut saya kayak ngelihatnya kayak kurang menarik gitu, nggak ada hubungannya sama startup, dunia yang tech yang istilahnya digital gitu. Tapi kalau ada kayak kita ikut bootcamp, itu saya waktu itu saya cantumin juga student dibimbing product management student at dibimbing.id, saya cantumin juga di CV. Jadi kayak kelihatan kalau
orang ini tuh lagi proses belajar atau mau belajar gitu. Itu yang mungkin dari CEO saya kayak ini ngebantu gitu. Orang ini mau belajar kayak gitu. Benar sih, menarik banget ya. Berarti Mas Faris, thank you banget nih buat hari ini. Berarti insight yang bisa kita dapetin tuh adalah sebenarnya orang-orang tuh nggak perlu tahu tentang IT, karena rata-rata produk manager itu rata-rata pengerjaan itu tentang IT lah ya. Misalnya kayak Mas Faris website, digital kayak gitu lah ya. Sebenarnya kita nggak perlu tahu full 100% apa yang dikerjain front end, back end, UI UX. Yang penting tuh kita paham aja intinya ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang pengen switch career yang kayak CV gue mau naruh apa nih, Mas Faris aja bisa naruh CV yang tadi jualan karena pandemi ya. Jualan rice box karena pandemi, dibikin masukin apa sales 40% apa gitu, marketing gitu. Jadi kayak benar-benar semuanya itu bisa dilakuin asalkan kita punya kemauan ya. Berarti dan salah satunya juga ya karena Mas Faris mungkin dari awalnya otodidak belajar video-video, akhirnya mau invest lebih lagi, akhirnya ikut bootcamp yang pengen mendapatkan mentor ya pada saat itu gitu. Dan berarti teman-teman jangan takut buat switch career, jangan takut kayak gue nggak ngerti IT. Ternyata mungkin dari Mas Faris aja belajarnya dulu teknik elektro ya, nggak ada sama sekali coding, mungkin ada juga dikit ya. Ini boleh nambahin dikit gitu? Boleh, silakan nih Mas. Soalnya tuh kalau mungkin bedanya sama online course biasa sama bootcamp gitu ya di bimbing, saya dapat koneksi dari mentor sih. Jadi kayak mereka tuh ngasih tahu beberapa trik, kayak misalkan kita tuh nggak ada pengalaman, tapi gimana caranya buat portfolio kayak gitu. Itu bisa juga dari mereka. Terus kayak misalkan kita buat portfolio nih, kita share di LinkedIn, biasanya tuh ada mentor yang kayak nge-tag-in orang yang kenal dari si produknya. Katakanlah aku kayak iseng-iseng kayak coba improve salah satu fitur di bimbing gitu, di website di bimbing. Terus ternyata mentor aku ada yang kenal PM di bimbing, kayak di tag gitu loh. Jadi kayak saling ini connectionnya tuh saling berhubungan ya. Wow. Itu juga oke juga sih buat. Jadi banyak cara kan istilahnya mau terjun ke product management, buat nggak cuma kayak kita apply CV lewat email atau dari karir website atau dari job portal gitu, tapi bisa juga dari mentor-mentor ini koneksinya. Wow, gitu. Menarik banget tuh, benar teman-teman. Jadi ternyata selain emang pembelajarannya gitu yang didapetin dari bootcamp, ya kita juga bisa dapetin koneksi itu sendiri ya. Kita dapet tips and tricks dari mentor-mentor yang ada di bootcamp gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen tahu juga gitu sama mentor yang dari tadi kita sebutin terus ya, mentorin tuh ternyata banyak ngebantu, teman-teman mungkin bisa cek-cek dulu nih, tanya-tanya ke admin Nila gitu ya teman-teman di website kita di bimbing.id. Jadi kalau penasaran boleh tanya-tanya dulu, terus habis itu mungkin boleh banding-bandingin dulu, terserah teman-teman pengen belajar dari otodidak dulu atau pengen langsung bootcamp. Yang pasti kalau pengen belajar pasti ada jalan kok teman-teman gitu. Berarti terima kasih ya Mas Faris sekali lagi atas waktunya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ngomongin tentang bootcamp yang lainnya lagi gitu. Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, di like juga videonya, dan jangan lupa untuk datengin di bimbing.id kalau mau tanya-tanya tentang bootcamp product management. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.